Halo sahabat Diani, setelah minggu lalu kami menghadirkan Pak Ahmad Nurkolis mengenai nikah beda agama dari sudut pandang Islam, maka minggu ini kami mengundang Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Bener ya Mo? Tadi takut salah tuh nyebutnya MSF. Untuk membahas nikah beda agama dari sudut pandang Gereja Katolik. Yes, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya YouTube channel ini, dan juga silakan follow Instagram @diani_pranata untuk dapatkan informasi terbaru tentang podcast Dunia Diani. Mari kita mulai. Yes. Jadi gimana Mo? Itu aja pertanyaannya. Pertanyaannya jadi gimana? Iya, gimana Mo nikah beda agama dari sudut pandang Katolik? Oke. Pernikahan dulu ya, sebetulnya sebelum pernikahan beda agama itu, pernikahan itu sebetulnya apa? Nah, pernikahan ini selalu kalau saya mengatakan apa, itu berarti dari sudut Katolik ya, bukan dalam arti universal gitu. Karena ada yang perkawinan itu sebagai suatu kontrak, kalau kontraknya habis ini perjanjian berdasarkan surat menyurat gitu ya, atau mungkin perkawinan berdasarkan adat, ini harus menikah sama ini gitu. Enggak. Perkawinan dalam gereja Katolik itu adalah suatu perjanjian atau vedus untuk hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berjanji untuk membentuk satu kesatuan dan kebersamaan hidup seumur hidup. Nah, itu yang pertama. Jadi inti dari perkawinan Katolik itu adalah janji. Janji antara pria dan wanita. Satu pria, satu wanita. Seumur hidup. Seumur hidup. Dari situ bisa dijabarkan tuh kemana-mana. Misalnya, satu pria, satu wanita berarti tidak mungkin perkawinan-perkawinan yang lain-lain lagi dimungkinkan berdasarkan gendernya. Yang kedua, ini perkawinan itu membentuk suatu kebersamaan hidup. Kebersamaan hidup berarti suatu perpisahan tempat itu tidak dimungkinkan. Kalau selama-lamanya dan juga perkawinan itu berlangsung seumur hidup, tidak terceraikan, berarti tidak ada perceraian di dalam gereja Katolik gitu ya. Mo, sorry tadi perpisahan tempat tidak dimungkinkan maksudnya apa Mo? Perpisahan tempat sebetulnya karena orang kalau menikah itu harusnya serumah. Nah kalau sampai soalnya terus terang ini ada kejadian yang istrinya LDR di Jakarta, suaminya di mana? Ya mungkin itu mungkin terjadi. Tapi dan di lapangan secara Katolik sebetulnya itu perkawinan yang tidak perfect ya, tidak sempurna. Karena orang misalnya seperti ini, nanti efeknya. Kalau tapi ini agak kejauhan sebetulnya. Misalnya seorang menikah, kemudian ketika dia menikah, si suami ini cuma kan ada tuh yang lagi studi atau lagi apa, daripada kamu diambil orang, kamu ini nikah dulu. Jadi nikah dulu lah di sini, sesudah nikah kamu studi. Studinya padahal masih doktorat lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi gitu ya. Ditinggalkanlah si ini. Perkawinan yang seperti ini jika dalam perjalanan ternyata diketahui bahwa si perempuan ini belum diapa-apain dan si laki-laki ini pergi tidak serumah, meskipun sudah 4 tahun dia balik dan ternyata si istri nggak mau terima lagi karena dia mendengar bahwa suaminya ini di sana nyeleweng dengan mahasiswi temennya, akhirnya dia minta perceraian. Ini dimungkinkan. Kenapa? Karena belum tersentuh. Artinya belum terjadi pernikahan yang sempurna tadi. Pernikahan yang sempurna itu seperti apa? Pertama, janji di dalam gereja, yaitu yang disebut janji vedus tadi. Dan yang kedua adalah ketika mereka melakukan hubungan seksual yang pertama. Nah, ketika hubungan seksual itu nggak perlu yang rutin apa gitu tapi hubungan seksual topik nanti kita yang pertama ya. Jadi ketika melakukan hubungan seksual yang pertama itu maka sudah terjadi, kalau kedua-duanya Katolik, maka ratum et consumatum. Consumatum itu sebutan untuk bahasa Latinnya untuk persetubuhan. Ratum itu karena kedua-duanya dibaptis ya kan. Ini pernikahan yang biasa dulu ya. Nah, ketika ini ratum consumatum, tidak ada cara apapun juga untuk bercerai. Makanya banyak orang Katolik tetap sendiri karena apa? Tidak mungkin bercerai. Kalau dia mau nikah lagi, ya langsung keluar dari gereja Katolik. Itu konsekuensi yang sangat biasa dan sering tidak dipahami oleh umat juga, karena ketika menikah tuh persiapannya kurang dan perkenalannya juga nggak baik. Padahal konsekuensinya tuh berat ya. Bukan berat, tapi kalau dengan cinta pasti nggak berat ya kan. Tapi kalau kurang cinta atau mungkin kurang
kurang persiapan, itu akan mengalami hal yang sama. Itu pun kalau perkawinannya sama Katolik. Sama Katolik. Nah, kalau misalnya lain lagi Beda seperti agama. topik kita ini, Iya. menurut saya akan jauh lebih sulit lagi. Kalau hal yang pertama itu tidak dipahami. Nah, tadi ya Mo, dikatakan gereja Katolik itu tidak mengakui perceraian ya. Jadi jangan salah, yang ada tuh nanti pembatalan, tapi nanti kita akan bahas Ya, ya. habis ini. Yang ada Betul, pembatalan. Jadi bukan perceraian dan ya. Ya, Oke, jadi kembali lagi mau yang ke beda agama jadi. nah, beda agama, perkawinan beda agama itu adalah perkawinan sama, dasarnya harus ada perjanjian. Ya. Maka tidak mungkin di dalam gereja Katolik itu ada perkawinan yang di bawah tangan lah, ada perkawinan yang mungkin Tadi langsung kontrak. sipil aja atau kontrak berjangka waktu, selama saya di sini saya mau nikah dengan dia gitu ya. Tapi sesudah saya pindah saya nggak bisa. Pernikahan itu harus ada janji dan orang harus mau. Dan sekarang ini bahkan janjinya itu harus di dalam gereja, nggak boleh di pelataran gereja. Iya. Oke. Karena banyak orang kan tuh nikahnya tuh di Bali tiba-tiba gitu. Nah, kalau ada orang yang misalnya pakai salib ya, kemudian dia menikahnya di Bali, di Ubud apa di mana gitu, itu berarti bukan Katolik. Iya. Itu pasti maksudnya dari denominasi gereja lain. Iya. Oh, Kalau Karena- Katolik harus balik karena ke kalau gereja Katolik, Katolik. aturan main selama beberapa tahun terakhir ini Yes. adalah di dalam Di gereja. dalam Kecuali gereja. gerejanya lagi dipugar apa-apa, di aula gereja gitu ya. Tapi di situ harus ada kayak tabernakel, Yes. ada altarnya yang proper ya untuk pernikahan gitu. Oke. Maka pernikahannya makin dibuat supaya orang tahu bahwa pernikahan itu bukan sekedar janji antara orang per orang, Iya. tetapi janji antara saya dengan dia atas nama Tuhan. Iya. Tuh. Oke. Nah, kalau perkawinan beda agama, kerumitannya adalah sebutan, keyakinan, ritus, cara hidup dan lain-lain itu berbeda dalam kaitan dengan agama. Sehingga perkawinan beda agama itu nanti akan menyangkut bagaimana orang menyatukan iman yang satu dengan yang lain. Nah, dalam gereja Katolik hanya ada satu kemungkinan pernikahan, yaitu pernikahan di dalam gereja Katolik. Oke. Iya. Mungkin langsung kebayang ya, wah ini gereja Katolik ngadi-ngadi amat ya, apa kok maunya di gereja lu menang-menangan? Tunggu dulu ya, penjelasannya begini. Di seluruh dunia tidak ada satu institusi agama lain pun yang bisa menerima perkawinan campur. Ya. Hanya di dalam gereja Katoliklah perkawinan campur dimungkinkan tanpa melawan hukum. Oke. Oke. Dan orang yang berbeda agama ini agamanya tetap tidak berubah. Ya. Tidak harus pindah. Tidak ada perpindahan dan tidak ada acara-acara perpindahan kecuali orang yang di luar gereja Katolik itu memang dengan setulus hati Iya. mau. Itu pun harus les agama 1 tahun. Oke. Jadi selama 1 tahun tuh kan kayak disuruh mikir, lu masih mau nggak nih dikasih begini, bahwa ini ajarannya Tuhannya begini, Iya. ada aturan main begini, 1 tahun loh. Ha-ha. Kalau 1 tahun nggak cukup ya berarti dia memang main-main ya kan, mungkin bolos, gak dateng apa gitu ya, atau dulu mewakilkan gitu. Oh, Atau ada ya? ada yang Ikut tanda tangan. joki gitu. Ada joki. Oke. Tapi di zaman saya udah nggak bisa lagi karena saya membuat persiapan perkawinan itu menjadi sebuah persiapan yang manualnya memungkinkan bahwa kedua belah pihak itu Harus berkomunikasi. Nggak bisa pakai joki. Nggak bisa pakai joki. Dia harus ngobrol dan harus menuangkan tulisan-tulisan untuk masa persiapan. Ini yang bukan kaitannya dengan agama, tapi kaitannya dengan kehidupan sesudahnya. Ya. Mengatur punya anak, mengatur keuangannya, Keuangan, ya. bagaimana dalam hal kesehatan misalnya, atau juga dia terutama juga misalnya kalau ada perbedaan agama, bagaimana itu didiskusikan dari Ya. awal karena menyangkut pendidikan agama. Perkawinan Katolik itu dalam semua perkawinan Katolik Kristen itu maksudnya Protestan ya, Non-Katolik, non-Katolik ya, gereja lain disebutnya. Itu perkawinan beda gereja maupun perkawinan beda agama dengan agama lain, itu perkawinannya sama. Satu, si pihak Katolik harus tetap Katolik. Oke. Ya. Yang kedua, semua anak-anak dididik secara Katolik. Oke.
ibu atau bapaknya boleh tetap pada agamanya, tetapi anak-anaknya semua Katolik. Oke. Perjanjiannya gitu ya. Dan kemudian mereka harus status bebas dan tidak punya halangan dalam menikah. Halangannya apa? Kalau kasih tahu halangannya banyak, tapi Sudah menikah terutama lagi, misalnya. adalah bahwa dia belum pernah menikah. Iya, jadi kalau Seorang sudah yang menikah nggak di bisa. gereja Katolik itu harus seorang yang lajang, Lajang. single, atau ditinggal mati oleh pasangan sebelumnya. Jadi ya. cerainya namanya cerai Cerai mati. mati. Kalau cerai masih hidup tidak ada ampun, tidak bisa. Jadi Iya. mungkin bisa, bukan mungkin. Jadi bisa menikah beda agama di gereja Katolik. Iya. Mungkin menikah beda agama itu harus begitu. Loh, itu berlaku untuk semua pihak ya. Yang pihak Katolik juga begitu. Ya. Misalnya Katolik sama Katolik pun juga harus punya status bebas namanya. Iya. Nah, jadi 3 hal itu harus dipenuhi. Dia tetap agamanya, anaknya dididik semua Katolik, dan dia Status bebas. punya status Ya. bebas. Nah, status bebas ini nanti akan ditanyakan nih. Sekarang kalau meskipun belum ditanya, saya jelasin aja kali ya. Iya dong, mau nggak Gini, apa-apa. Misalnya kayak ada perkawinan beda agama. Saya katakan yang paling banyak adalah perkawinan misalnya antara Katolik misalnya dengan Muslim ya. Iya. Supaya mudah ya, supaya mudah dipahami buat penonton di YouTube juga. Nah, seorang Muslim yang mau menikah di gereja Katolik karena pasangannya adalah seorang Katolik, maka dia harus menempuh jalur dokumentasinya normal seperti biasa. Semua saya tidak terlalu paham mengenai Iya. dokumentasi karena itu menyangkut catatan sipil dan administrasi paroki. Karena saya tidak melayani di paroki, tapi saya melayani di pusat di katedral untuk membuat modul-modul dan sebagainya. Nah, kemudian pihak non Katolik ini Iya. harus datang kepada Romo, ditemani oleh teman dekatnya, saudaranya, atau siapa kecuali bukan saudara kandungnya, bukan orang tuanya. Jadi ada misalnya seorang perempuan non Katolik ya, Iya. kemudian dia akan menikah, maka dia akan bersama dengan pasangannya ini, dia akan duduk ini kayak gini lah misalnya ya, salah satu kalian misalnya itu bukan Katolik. Ya. Nah nanti sebagai seorang non Katolik, dia nih akan ditanya nih. Ini temannya Diani. Nah, yang ditanyain bukan Dianinya, yang ditanya adalah Saya. temannya. Oke. Anda mengenal Diani sejak kapan? Ya, 2000. kayaknya udah tahun, nggak perlu lama-lama juga sih. Itu dalam waktu biasanya 1 tahun aja bisa. Oh, Kenapa? oke. Karena orang bisa melakukan tindakan hukum selama 1 tahun. Tapi kalau misalnya baru kenal 2 bulan ya. Tindakan hukumnya udah dilakukan 3 bulan yang lalu kan bisa ya. Artinya Iya. nikahnya belum kenal apa-apa gitu. Tapi kalau dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, ya saya temennya, apalagi kalau saya teman SMA-nya, saya teman Iya. kantornya gitu. Saya tetangga, beda 2 rumah. Terus Anda yakin dia belum pernah menikah? Yakin. Kenapa? Ya karena saya nggak pernah lihat ada acara apapun ya. Nggak dapat undangan, dia juga kelihatan tiap hari pulang ke rumah orang tuanya. Dan nggak ada tanda-tanda punya anak atau apa kayak gitu-gitu. Oke, silakan tanda tangan. As fast as that process. Semua proses itu cuma nanya gitu aja, nggak ada 1 menit. Tapi kan Silakan tanda tangan, tetapi efeknya adalah hukum nanti seandainya ternyata Diani ini, Iya. keterangannya tidak tepat. Tapi kecuali kalau dia emang nggak tahu kan, Mo. Jadi sepanjang pengetahuan dia, kalau ternyata memang saya bohong, maksudnya udah menikah, kan nggak salah juga dong. Iya, yang punya masalah kan situ, Ha-ha. secara hukum. Ya. Iya, Tapi masalahnya dia kan punya tanggung jawab. iya. Nah, maka sebetulnya yang pertanyaan yang bagus, yang paling baik itu adalah jika dia juga seorang Katolik. Oh. Yang bagus tuh begitu. Karena kalau dia orang Katolik kan punya tanggung jawab. Kalau dia, karena kan kalau orang kita misalnya dia ini seorang Muslim, kemudian tetangga-tetangganya kan belum tentu ada yang Katolik, temennya Iya. belum tentu, Iya. ketemunya mungkin di mana, di suatu ketika sekolah di luar negeri ya kan, Iya. dan kemudian sampai di sini nggak ada satu orang pun yang Katolik yang bisa menjadi saksi, Memverifikasi, ha-ha. ya itu maka biasanya gereja kalau ada teman yang Katolik yang benar-benar mengenalmu gitu, tapi kalau nggak ada ya benar-benar itu, tapi dia yang tanda tangan nanti. Ya dia punya beban lah kalau dia memang berbohong Iya. ya. Tapi kalau dia tidak berbohong ya itu dianggap sebagai resiko pernikahan beda agama Iya. gitu. Oke, proses awalnya begitu, secepat itu. Secepat itu. Kemudian nanti belum. Sesudah itu nanti si romonya, saya sebagai romonya Iya. akan mengurus yang namanya dispensasi. Dispensasi itu artinya
yang ini sekarang misalnya kalian suami istri, Iya. pihak yang Katolik itu nanti akan suruh nunggu karena dia harus diberi dispensasi bahwa kalian tuh berarti pihak Katoliknya itu Iya. bisa menikahi dia sebagai seorang non Katolik. Oke. Dan Nah, itu biasanya dispensasi itu 2 minggu. dari Bapak Uskup. Dispensasi dari Vikjen, Bapak Uskup gitu, Oh, pokoknya oke. dari inilah, dari apa namanya, dari Kuria. pejabat gereja, Iya. tapi bukan romo paroki. Jadi kalau di dalam sistem gereja Katolik itu kan memang sistemnya hierarki ya. Iya. Di Keuskupan. di Jakarta ini namanya keuskupan, Iya. di semua juga keuskupan, mencakup Tangerang, Bekasi, Jakarta. Iya. Nah di keuskupan ini ada paroki-paroki jumlahnya 68. Tapi paroki-paroki ini tidak bisa membuat surat dispensasi. Iya. Karena setiap perkawinan itu nanti akan dilaporkan ke pusat Iya. supaya dicatat jumlah perkawinannya. Jadi semua orang Katolik itu catatannya itu akan sampai di seluruh dunia. Iya. Oh. Maka Tidak itu ada- tadi dibilang nggak bisa menikah lagi Iya. karena catatannya seluruh dunia. Jadi misalnya you menikah di sini, maka dia kan dicatat kan, nanti Iya. keuskupan mencatat bahwa ada pernikahan di paroki ini. Pernikahan paroki ini oleh siapa, romonya harus tanda tangan, Iya. dicatat di buku besar. Buku besar itu nanti akan dilaporkan sekarang juga secara elektronik lebih ini lagi ya. Iya. Nah nanti dari sini akan dilaporkan lagi ke sana. Sehingga kalau misalnya Anda menikah di Kanada, nanti akan ditanya di mana surat baptisnya. Yang ditanya bukan surat nikah. Iya, surat Karena baptis. semuanya ada di satu surat yang namanya surat baptis. Lahir di situ, Menikah. bukan lahir di situ, baptis di situ, krisma di situ, Oh, iya, menikah di situ, mati di satu surat itu juga. Oke. Jadi tidak mungkinlah orang Katolik itu bisa melarikan diri dari tanggung jawab kalau dia sudah menikah, Iya. kecuali dia keluar dari gereja Katolik. Yes. Maka sebetulnya umat dari agama lain itu diuntungkan oleh ini. Kenapa? Karena orang Katolik nggak ada yang nggak jelas. Udah tercatat. Oke. Kecuali dia nipu beneran, KTP-nya dinipu apa gitu kan, buat tindak kejahatan ya. Tapi kalau dia normal, semua orang yang menikah dengan orang Katolik Ketahuan udah. akan ketahuan dia itu Sudah pernah menikah. menikah atau belum. Iya, iya, gitu iya. ya. Jadi ini yang disebut sebagai keadilan. Ya. Nah, ketika orang menikah di gereja Katolik, pertama tadi bisa menikah beda agama tadi Iya. kan. Nah, yang kedua adalah bahwa si pihak non Katolik ini entah dari gereja mana, entah dari agama mana, Iya. dia akan tetap menjadi Agama itu. pengikut agama itu Yes. tanpa ada paksaan sedikit pun untuk masuk pindah ke ke gereja Katolik. Katolik. Jadi tidak harus masuk. Gereja Katolik tidak pernah merasa perlu untuk memaksa orang masuk agama hanya karena pernikahan. Karena dari survei pun membuktikan kalau orang menikah dan orang pindah agama hanya karena pernikahan, biasanya pindah agama itu kan soal hati ya. Yes. Kalau Iya. dia tidak sepenuh hati mau menyembah sesuatu Betul, yang betul. tidak, saya bayangkan saya kalau disuruh pindah agama gitu ya, nggak usah bayangin orang lain. Kalau Saya kita sendiri, kita pindah agama, nyebut ini keyakinan itu yang tidak tidak saya inginkan, Iya. itu Ya. suatu Iya. menurut saya sih kalau sekarang kemustahilan ya. Oke. Karena itu berarti memaksa hak asasi manusia. Ya, Maka setuju. itulah yang diterima di gereja Katolik sebagai suatu kenyataan bahwa tidak semua orang Katolik bisa jatuh cinta hanya kepada orang Katolik. Ya. Maka apalagi di Indonesia ini ya, Yang majemuk. yang mayoritas bukan Katolik kan. Katolik. Nah, itu aja itu berarti ya seperti itulah yang Ya. Oke, jadi persiapannya adalah tadi ditanya dengan seseorang ditanya, dekatnya, menunggu dispensasi. Nah, nanti diumumkan yang ketiga. diumumkan. Nah. Di gereja itu Oh, ya. di gereja jadi diumumkan. Nah, dulu diumumkannya tuh pakai nama-nama panjang. Jadi misalnya nama saya, Alexander Erwin Santoso. Oh, padahal nama saya misalnya panggilannya Erwin. Orang kan nggak tahu nama Erwin kan banyak ya kan. Tapi kalau misalnya namanya itu bukan nama panggilan, apalagi ada misalnya Tina, padahal namanya adalah Christina. Terus kemudian diumumkan akan menikah dalam waktu dekat Christina Wulandari. Orang nggak akan tahu itu si Tina. Nah, sekarang cara yang kami tempuh, yang saya tempuh adalah fotonya saya tempelkan di gereja selama 3 minggu karena harus 3 minggu berturut-turut. Iya.
supaya orang kalau yang nggak datang ke gereja ini, datang ke gereja minggu depan, datang minggu sebelum nikah tuh harus 3 minggu. Sebelumnya ya. Maka proses diumumkan. pernikahan Katolik itu tidak mungkin sekarang kenal besok ke gereja. Minimal perkawinan itu harus dilangsungkan selama 3 bulan sebelumnya. Permohonannya loh. Iya. Jadi nggak ada orang Katolik tuh yang baru kenal minggu lalu, nggak bisa. Karena proses itu tidak memungkinkan. Yes. 3 minggu itu kan ini ya. Untuk Jadi kalau kita pengumuman. mundur ya, Iya, sekarang tarik nikah. mundur. 3 minggu itu pengumuman. Mundur nih. Ya, Ditambah prosesnya. 2 minggu itu menunggu dispensasi, Iya. ya kan? Terus nanti seminggu kemudian lagi itu adalah mengurus itu kalau romonya pas ada. Karena pernikahan itu banyak. Jadi seminggu kemudian itu tadi pertanyaan tadi, ya kan? Terus yang lain-lainnya kan surat-surat sudah masuk dulu. Ya. Jadi minimum itu 3 disarankan 3 bulan pernikahan. Dan nanti proses sebelum pengumuman itu juga sebetulnya ada yang namanya penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik itu ditanya, oke, sendiri-sendiri, tidak boleh berdua. Jadi istri dulu tanya. Walaupun itu nikah beda agama ada Iya penyelidikan dong, kanonik harus ya. dong. Jadi nanti ditanya, misalnya kamu beneran mau nikah sama ini? Bener. Tapi agamanya beda loh. Nggak apa-apa. Kamu cinta sama dia kenapa sih? Ya cinta aja. Lo kok cinta aja? Kenapa pakai aja? Ya cinta sih. Kenapa? Karena udah lama sih temen. Oh karena udah lama harus nikah gitu. Sampai ke situ biasanya yang sebetulnya yang ideal itu sekitar 1 jam ya. Iya. Cuma mengingat perkawinan itu banyak sekali, jadi kadang-kadang bisa berlangsung setengah jam gitu. Ya agak beruntung, tetapi juga sebetulnya agak rugi kalau misalnya hanya ditanyai sebentar. Kenapa? Karena Belum belum cukup tentu. tergali. Ada yang ternyata setelah digali, kamu kenapa kok pakai lah? Ya iyalah, mau ngapain lagi, orang udah 2 tahun. Emang kalau 2 tahun harus? Ya bukan hanya 2 tahun Romo, dia tuh 2 tahun dan dia tuh baik banget, dia tuh bayarin utang papa saya aja sampai segini. Oh jadi karena bayarin utang itu lalu kamu merasa ini utang budi atau perkawinan ya menurut kamu? Agak kepo ya ini pertanyaannya ya. Tapi penyidikan bukan hanya kepo. Penyidikan kanonik. Ingat loh, penyelidikan kanonik itu bukan kepentingan saya sebagai imam. Iya, ini pasangan. Karena sesudah kamu menikah, jalanin. Saya nggak akan kepo-kepo, saya nggak akan saya nggak akan menyelidiki Instagram kamu. Kamu masih yang punya masalah kan dirimu sendiri. Itu justru jangan dilihat dari kekepoan, lihatlah dari pelayanan gereja tuh segitunya. Membuat kita berpikir jadinya. Kalau misalnya ya saya nggak membandingkan ya, silakan memikirkan bagaimana proses di agama yang lain. Bukan berarti kami lebih baik. Mungkin pernyataan atau remarks yang bagus tadi, kok sekepo itu Romonya ya? Bukan sekepo itu, Romonya menyediakan waktu nanyain, kamu yakin nggak ini? Kamu nggak ada loh, karena nggak ada. Kalau ada orangnya pasti akan yang bagus-bagus. Iya, sendiri-sendiri. Bahkan ditemukan bahwa dia sebetulnya banyak yang kemudian tidak jadi karena pertanyaan. Iya. Karena Dan dia ini lebih setuju karena lebih baik tidak jadi sebelum menikah daripada menikah terus bercerai. Saya tahun 2017 itu membuat MRT, bukan MRT ya. MRT itu membangun rumah tangga. Itu program yang menanyai. Jadi romonya lebih singkat lagi. Jadi ditanyai dalam sebuah program bersama-sama dengan puluhan lain. Pasangan-pasangan tanyai, lu mau nikah ini? Tulis, tukar. Jadi hasilnya itu langsung ditukar, diskusi di situ. Itu selama 15,5 jam. Kepo lagi kan. Tapi 15,5 jam itu akan menjadi buku riwayat sebelum nikah seumur hidup. Dan kalau ada apa-apa, lu dulu tuh nulis begini loh, dulu lu waktu menikah sama gue. Ingat kan? Itu suatu program. Sekarang justru program itu sangat dihargai. Bahkan waktu itu Menteri Agama menyatakan bahwa persiapan perkawinan di gereja Katolik, dia menyebut loh, di gereja Katolik itu paling lengkap. Dan itu akan diikutkan, semua tuh harus punya ya, harus punya program persiapan perkawinan selengkap itu. Karena betul memang kami akan menanyai hal-hal yang bahkan nanti ada pertanyaan, sudah ada sih sebetulnya di Lebaran itu ya. Apakah kamu berfungsi normal sebagai seorang perempuan? Apakah kamu berfungsi normal sebagai seorang laki-laki? Ya normal sih Romo. Normalnya gimana?
Ada sih. Biasanya kan pertanyaan kalau Indonesia kan susah kan. Ada sih, maksudnya ya lengkap organnya gitu ya. Nggak ada sih gitu. Nah, sesudah itu nanti dia akan tanya, nanti biasanya akan dia akan jawab dengan lugas. Yang disebut normal itu apa menurut kamu? Kita nggak nanyain yang porno-porno, tapi yang memang perlu. Ya, saya jatuh cinta sama laki-laki. Saya juga menstruasi dengan baik. Organ-organ pernah diperiksa. Nah, sekarang di gereja Katolik juga diwajibkan sebelum menikah itu premarital untuk check up. Ya. Supaya apa? Menghindari akibat-akibat dari abnormalitas seksualitas atau abnormalitas biologis yang akan mempengaruhi jalannya hidup perkawinan. Kalau misalnya diketahui ini ada kemungkinan mungkin akan tidak bisa punya anak. Nah, lanjut nggak? Karena di dalam gereja Katolik tidak dilarang orang yang tidak bisa punya anak karena alamiah itu boleh nikah. Tapi orang yang tidak mau punya anak, nah itu tidak boleh. ya. Nah, orang yang kalau nikah beda agama, hal itu dijelaskan.